Nah, di sini Office ya, Office Microsoft namanya Microsoft Office ya. Di sini ada ya kita lihat di sebelah ini aja ya. Nah, ini ada Word, Excel, Access PowerPoint, OneNote sama Publisher. Ya, yang sering digunakan Word ya, Excel dan PowerPoint. Nah, kita lihat satu-satu ya penggunanya. Ini Word kebetulan yang 365 ya. Nah, kalau kita register ya, di sini kan ada di atasnya nih. Ya, ada akun ya. Nah, di sini kita bisa mengoptimalkan ini ya. Jadi kalau kita misalkan kita beli ya. Kalau kita beli kita dapat penyimpanan awan gitu ya, cloud sebesar 1 tera misalkan 1 terabyte itu 1000 giga gitu ya. Kalau untuk nyimpan dokumen ya lumayan lah ya, sampai muntah-muntah nyarinya gitu ya, banyak 1 tera itu. Kalau tidak berlisensi, kita nggak beli akunnya, itu kalau nggak salah 5 giga gitu ya, 5 gigabyte. Itu kita bisa daftar di OneDrive atau di Office itu ya. Bisa daftar, kemudian kita nyimpannya itu di cloud, bisa, di lokal juga bisa. Enaknya kita nyimpan di cloud, kalau kita kemana-mana itu tinggal buka saja gitu ya, minjam HP teman atau pakai HP juga bisa, synchronize dari HP ke handphone, dari HP ke laptop ya, dia bisa sambung ke beberapa device gitu ya. Jadi kalau kita gunakan akun di sini, menggunakan akun, ada juga kan yang nggak memunculkan akun di sini ya, tidak sign in gitu ya. Dia cuma pakai Office-nya saja, simpannya di lokal, bukan di itu, di apa namanya, di cloud-nya. Nah, keuntungannya kalau ini bukan promosi ini ya. Ini misalkan kita mau buat template ya, mau buat dokumen by template gitu ya. Kita kalau register itu online ya, bisa memilih template mana yang kita mau kita pakai ya. Misalkan membuat sertifikat ya, tinggal klik saja contoh, ini sampel ya, jangan plek sama persis, ini contohnya begini itu ya. Atau mau buat daftar menu ya, kita bisa gunakan yang ada di sini, template di sini. Atau mau buat brosur juga ada, kalender ada ya, tinggal dimodifikasi. Kemudian banyak lainnya ya, ada invoice segala macam. Nah, itu kita bisa gunakan ya. Syaratnya online biasanya ya. Dan biasanya harus terregister, terlisensi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian umumnya kan kita cuma menggunakan blank ya. Blank document ya. Dokumen kosong gitu ya. Nah, sebelum ke yang lebih jauh, ini Office itu kan tampilannya begini, defaultnya ya, muncul blank dokumen, namanya dokumen 1, tulisannya di sini ya, dokumen 1. Nah, kalau yang sudah punya Office 2000 berapa ya, 2016 ke atas, itu dia udah ada fitur ini nih, search di sini. Fitur search ini sangat membantu kalau kita tidak mau lama-lama mencari menu. Misalnya ini menu ini di mana ya gitu ya, mencari kan, buka ini buka ini buka ini, itu kan lama. Kita bisa ketik langsung di sini ya, misalkan image ya, ini bisa langsung insert picture gitu ya, kita ketik image, insert picture berarti dia langsung perintah untuk menambahkan gambar. Misalkan kita mau buat apa namanya, grafik, tinggal sebut aja chart gitu ya. Nah, add chart ya, dia langsung muncul gitu ya, nggak perlu kita cari lagi di sini, kecuali yang udah hafal ya, nggak mau pakai ini pun nggak masalah ya, bisa langsung dari sini udah hafal kalau yang udah hafal ya. Nah, gini kemudian eh, umumnya ya, defaultnya Office-nya, Word-nya ini settingannya tuh begini, advance dia tanpa boundaries ya,
Nah, tanpa text boundaries ini. Dia tuh polos begini, putih gini ya. Nggak ada batas pinggir atas, kiri, kanan, bawah. Itu nggak ada biasanya ya. Nah, itu kita harus setting ya di file, option, kemudian di advance ini ya, di bagian dokumen konten ya, di bagian show text boundaries. Nah, ini ya. Kemudian ini pun bisa kita atur untuk dokumen default di sini ya. Bisa kita atur nih. Misalkan satuannya senti, mili atau inci ya. Di sini show measurement unit ya. Ini bisa kita pilih. Kalau terbiasa dengan senti, pilih senti. Tapi lebih enak sih mili, karena ukuran kertas itu biasanya ukurannya mili gitu ya. Milimeter. Misalkan 210 mm kali 330 mm itu F4 misalkan ya. Pakai mili aja, lebih umum gitu ya, lebih umum. Nah, ini kita bisa atur save ya. Kalau kita takut ketika mengetik ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, hang, ya crash, berhenti tengah jalan gitu ya. Takut dokumen tidak tersimpan. Nah, ini kita bisa setting auto recovery-nya ya. Jadi menyimpan otomatis setiap berapa menit gitu ya. Itu untuk menghindari accident ya, kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, ini ya kita bisa atur nih. Formatnya kita simpan sebagai apa? Default. Ini bisa kita set ya. Kemudian ini tiap 10 menit dia menyimpan ya. Nah, kalau di cloud ya, model cloud itu dia ada auto save, bisa kita nyalakan ya. Ini kita login dulu gitu ya. Namanya apa? Gitu kan, nama dokumennya apa. Nanti ketika tiap kita melakukan perubahan, dia itu otomatis tersimpan di cloud ya. Gak perlu lagi kita ke Ctrl S untuk nyimpan itu. Dia otomatis menyimpan, synchronize terus gitu ya. Jadi kita misalkan Bapak buka di laptop ini, ngetik ya, buka di laptop satu lagi pakai akun yang sama, bisa terhubung langsung gitu ya. Nah, bisa juga kita melakukan kolaborasi seperti yang Bapak pernah sindir sebelumnya gitu ya. Di Office ini bisa kita kolaborasi, bisa sampai puluhan orang dalam satu dokumen ngetik secara bersama-sama gitu ya, melakukan kolaborasi. Misalkan kita kerja kelompok gitu, atau melakukan PKM pakai ada 4 orang gitu ya. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Saya nunggu si A selesai baru saya yang lanjutkan, nggak perlu gitu. Jadi langsung bisa ya, simultan. Jadi real time atau simultan. Oke, ini text boundariesnya belum muncul ya, kita munculkan tadi. Advance text boundaries, ada bingkainya di sini ya. Nah, sebelum kita ngetik lebih jauh, kita atur dulu memang layoutnya. Nanti takut repot di bagian layout gitu ya. Misalkan nih di layout itu ada ukuran ya, size, ukuran dari kertas ya, dari dokumen, kemudian dari orientation, umumnya sih portrait ya, berdiri gitu ya, berdiri, bukan landscape. Jarang landscape itu biasanya kalau tabel terlalu lebar gitu ya, biasanya gunakan landscape. Jadi dalam satu dokumen itu bisa portrait, bisa landscape, bisa campur itu ya. Kemudian margin, batas kiri kanan atas bawah ya. Untuk di akademik ya, akademisi umumnya 4 4 3 3, 4 di atas, 4 di kiri batasnya sentimeter gitu ya. Kemudian 3 kanan, 3 bawah gitu ya. Umumnya sih begitu, nggak tahu, mungkin ada aturan lain, nggak tahu, umumnya begitu ya. 4 4 3 3 tuh. Nah, bisa kita atur di sini ya, 4 di sini, kemudian di sini 3, ini 4 ya. Left 4 itu kenapa? Karena ada kita jilid nanti gitu ya. Jadi biar bisa tetap kebaca dengan enak di dokumen bagian dalam. Oke. Nah, ini menu ini kita atur dulu ya. Kalau mau untuk lebih jelasnya menunya itu di bagian sini ada tombol expand ini ya. Dia muncul dialog page setup ya. Nah, ini sama aja dengan ini sebenarnya, isinya ada di sini semua. Layout ya, paper ya. Kecuali column. Column tidak ada di sini ya. Dia
ada di sini. Oke, nah gini, misalkan kita atur nih 4, ini pakai tab aja biar cepat, 4, tabulasi 3, 4, 3, gitu ya. Nah ini marginnya, margin atas, kiri, kemudian kanan, bawah, gitu ya. Atas, kiri, bawah, kanan, gitu ya. Kemudian apply to whole document, ini untuk awal pertama kali ya kita set ini aja, gitu ya. Kertasnya ada A4, ini biasanya tergantung dengan printer yang terinstall, gitu ya. Ya umumnya sih ada ini A4 sama letter itu ada. Letter itu quarto gitu ya. Jarang orang menggunakan letter, tapi seringnya yang jual di pasaran itu A4. A4 sama legal. Bukan legal sih ya, F4. F4 sama legal beda sedikit. Kalau legal itu 35 panjangnya, kalau F4 atau folio itu 33 cm ya. Jadi agak beda 2 cm. Jadi ini memang harus diatur karena nanti berefek pada output, nanti ketika di print itu berbeda hasilnya kalau salah kertas ya. Nah ini kita atur, misalkan umumnya aja kita pakai A4 gitu ya. A4 itu lebarnya segini, tingginya segini ya. Kalau M4 itu 215 ya, 21,5 itu 215, tingginya 330 kalau folio ya, kalau M4. Nah, yang lain nggak usah diganggu gugat ini ya untuk awal. Nah, kalau kita sering membuat dokumen dengan format yang sama, ya, kita tidak perlu lagi mengulang hal ini, ya. Caranya gimana? Kita set aja ini, set as default. Jadi nanti setiap kita buka new dokumen, dia settingannya begini, ya. Kita set ini. Nah ini ya, do you want to change default setting for page setup? Ya, ini akan berefek pada normal template. Ada namanya filenya normal dot titik dot ya, titik dot juga dia. Jadi nyebutnya normal dot ya, dot. Oke, nah ini. Oke, ini agak keliru kayaknya nih bagian ini. Oh, ini mili ya. Mili berarti 40 ya. Ini 40. Nah, ini kita set kalau mau ganti senti ya di sini. Di bagian sini measure-nya. Nah, ini jadi sentimeter. Ini kita rubah lagi. Ini 4. Ini kalau mili kan 0,4 jadinya. 4 3 4 3. Kita set as default. Ya, nah ini. Ini ukurannya ya. Ini ada mistarnya di sini 4 cm ya, di sini 4 cm, di sini 3. Ya, di bawah juga 3. Itu ya. Nah, kalau kita buka kita close misalkan ini ya. Kita close. Kita buka baru karena kita sudah set as default ya. Berarti dia nanti pengaturan page setupnya sama ya dengan yang kita buat tadi. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur ulang lagi gitu ya. Tiap buat dokumen ngatur lagi, nggak perlu lagi karena udah secara default tadi udah diaturkan gitu ya. Nah ini font size-nya ini pasti A4, kemudian marginnya 4 4 3 3 sama gitu ya. Kalau mau lebih lengkap ya misalkan fontnya juga mau Pak, ya udah fontnya juga dirubah. Biasanya menggunakan font apa? Times New Roman. Standarnya berapa? 12 ya. 12. Kita set as default. Nah ini pilih yang bawah. All document based on normal .m sekarang ya, template. Oke. Jadi kalau kita buat dokumen baru, setiap buat dokumen baru nanti formatnya adalah layoutnya A4 kertasnya, kemudian marginnya 4433, kemudian fontnya Times New Roman gitu ya, 12. Ini langsung otomatis dia menjadi Times New Roman 12. Awalnya kan Calibri ya namanya. Kita juga bisa setting ini. Kita mau rata kiri kanan atas bawah apa? Namanya alignment ya, alignment. Rata kiri, rata kanan atau justified ya. Nah, untuk dokumen makalah, skripsi dan lain sebagainya biasanya
justified untuk apa namanya dokumen yang paragraf ya. Nah ini bisa kita set di sini ya. Ini outline body text ya, kita set as default juga. Nah ini kita bisa atur. Ini otomatis justified ya. Ini bisa kita atur balik sebenarnya, kembali ke lab bisa ya. Nah misalkan kita bikin eh, ini ya apa namanya judul baru. Nah di sini di apa namanya Microsoft eh, Word ini kita ada namanya heading ya, heading untuk membuat title atau subtitle ya. Nah aturan heading ada di bagian sini nih ya. Ini kita expand, kita luaskan ya. Nah ini kita bisa membuat heading ya. Kalau headingnya kan secara default itu fontnya itu bukan font Times New Roman tapi Calibri gitu ya. Nah ini kita bisa atur nih ya, heading poinnya berapa, ini kan 16 kebesaran. Kalau kita kan sama ya, skripsi itu judul itu tetap 12 cuma dia bold gitu kan. Kemudian subjudul sama 12 juga gitu ya, dia bold juga ya kan, itu subjudul tapi hurufnya huruf kecil, each letter gitu ya, huruf kecil. Huruf besar awal kata, kemudian huruf kecil, kemudian spasi, huruf besar lagi, huruf kecil gitu ya. Kecuali kalau untuk title biasanya huruf besar semua, caps lock gitu ya. Nah ini kita bisa atur di sini nih, kita bisa atur. Ini misalkan ini kita bisa modify ya, normalnya ini fontnya apa ya, ini warna ya, abaikan. Ini kita bisa atur, ini ya, ini normal. Kemudian heading kita bisa atur karena kita menggunakan Times New Roman, tulis Times New Roman, ininya 12, warnanya hitam gitu ya. Di skripsi itu nggak ada warna-warni gitu ya untuk judul dan lain sebagainya, warna hitam. Kemudian untuk heading itu kan title ya, judul, atau kita tulisannya ini judul gitu, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, judul ya. Ini bold, tebal ya, judul tebal. Kemudian kalau kita mau atur lagi lebih luas ya, format ini format paragrafnya ya, format paragrafnya ini di bagian font ya, di bagian font. Nah, ini untuk judul itu kan biasanya all caps ya, semuanya huruf kapital ini ya. Nah ini kita bisa set gini. Kemudian ini judul ya, kita lihat cek oke ya, new document based on this template, supaya kita nggak ngatur-ngatur ulang ya. Kita boleh buat ini judul halaman. Oke, ini berubah jadi judul halaman ya, atau heading 1 judul halaman. Dia juga berubah nih di sini nih, judul hal gitu ya. Kemudian kita set lagi subjudulnya. Subjudul ya, ini sama kan, Times New Roman. Kemudian ukurannya 12, warnanya hitam, dia bold ya, bold. Pengaturan fontnya tetap sama ini ya, enggak, bukan all caps ya, enggak all caps dia. Kemudian ini tidak ada yang dirubah, di oke. Oke, ini new dokumen. Kemudian di bagian sini enggak ada, language enggak ada. Udah itu aja ya. Ini kita ganti subjudul ya. Oke, ini new dokumen. Oke, subjudul. Ini judul juga nih, ya. Ini kalau mau kita pakai juga, kita pakai ini aja misalkan. Kemudian list of paragraph, reference. Nah ini kita abaikan aja ya. Coba kita lihat tampilannya. Oke, font format. Nah ya, ini udah kita gunakan.
udah bisa kita pakai gitu ya. Jadi kita mau buat judul itu kita pakai yang begini ya. Kita klik dulu ininya. Judul, oh iya kita set lagi ya. Judul kan tengah-tengah ya, center. Ini biar sekalian ya. Modify paragraf di bagian paragraf. Ini justified-nya center. Oke, new dokumen, oke. Nah ya. Nanti ketika kita mau buat judul, klik dulu ininya. Klik gini ya. Ini ya, ini awal kita klik dulu ini. Baru ada kita tulis bab 1. Lihat ada tanda ininya ya. Ini pengelompok ya, pengelompok judul berarti ya. Bab 1 misalkan apa ini namanya, kata pengantar atau apalah ya. Bab 1 itu apa, pendahuluan gitu ya. Nah ini kalau kita ini masuk di sini sebenarnya. Oke, sorry. Nah ini ya, dia masuk di bagian bab ini. Nah ya, oke, ini kita normalkan dulu ya. Nah ini pendahuluan ya, center, dia bagian dari bab 1 gitu ya. Dan kita enter, kita buat lagi subjudul A misalkan, latar belakang gitu ya. Enter, baru normal gitu ya. Nah normal pun bisa kita set ya. Normalnya itu kita mau atur ukuran spasi juga bisa ya, dari awal ini tadi, dari awal tadi juga bisa. Di sini normal, ini kita bisa atur bagian paragraf ya. Kita ini paragraf line spacing. Nah ini double atau single gitu ya. Ini spasinya. Ini 1,5 spasi, ini 2 spasi. Oke. Kemudian justified-nya untuk normal. Ini kemudian untuk judul itu paragrafnya juga sama 1,5 gitu ya. Oke, nah gini. Ini di dalam bab 1 itu ada ini. Ya, ada latar belakang segala macam. Jadi kalau kita collapse ya, kita tanda panah itu kita klik ya, dia collapse, menyusut gitu ya. Kalau kita klik balik dia expand ya, isinya itu ternyata ini gitu ya. Latar belakang misalkan ini Bapak tulis acak aja ya, daripada ngarang-ngarang ya, random 20. Nah, ini Bapak ngacak aja asal aja, teksnya sembarang aja nih, ini kebanyakan ya. Misalkan beberapa paragraf aja. Oke, ini kita hapus sedikit aja lah ya, segini atau cukup ini nih, 2 paragraf. Oke, nah ini ada aturan yang menggunakan begini ya, ada yang begini, ada yang harus masuk ke dalam gini ya. Nah itu kita sesuaikan aja ya. Kita mainnya cuma tabulasi, tombol tab yang ada di keyboard gitu ya. Nih, atau ini nih sama aja ya, increase indent. Nah ini sama, tapi kalau increase indent itu semuanya gitu ya. Kalau tab itu misalkan increase indentnya kita masukkan rata dengan L ini, kemudian kita tab, dia ada masuknya sedikit gitu ya. Ini berarti ini juga ngikut nih ya. Kalau dia ngikut di paragraf ini, kita enter, dia ngikut posisinya lurus ini. Oke, ini bab 1 misalkan, kemudian ini B ya. Kita tulis B besar, titik, spasi, dia otomatis ngikut ini ya. Ngikut yang ini. Nih, ya. Ini bisa juga kalau dia subjudul ya.
bisa juga subjudul gini. Nah ini dia ada panah juga nanti. Nah ini ya, latar belakang, kemudian apa lagi ya kata-katanya, misal aja nih ya. Nah ini adalah bagian dari heading ini atau judul ini gitu ya. Kemudian ini paragraf ini bagian dari ini latar belakang. Kemudian yang ini bagian dari masalah gitu ya. Oke, kemudian kita buat lagi bab 2. Nah, kalau bab 2 kan biasa halaman baru gitu ya, walaupun dia baru separuh gini, setengah gini, nggak bisa kita buat di sini gitu ya. Nggak wajar, nggak lazim. Jadi kita gunakan apa? Di bagian layout ya, ini ada namanya break ya, bisa kita masukkan ke section baru gitu, atau dia bisa gunakan pakai break ya, atau control enter itu sama. Section break nih, insert a section break and start a new section. Kenapa kita lakukan itu? Karena biasanya di skripsi atau makalah tiap judul bab halamannya itu biasanya di tengah bawah ya, berbeda dengan isi dokumen yang lain gitu ya, biasanya di sudut kanan atas ya. Nah itu kita bisa gunakan ini next page. Jadi kalau kita lihat ininya, judulnya ya, apa namanya, kita klik di sini, double klik di sini ada namanya section 2, kemudian yang ini section 1, jadi dia beda section gitu ya. Ini urusannya dengan bab 1, yang ini ya, yang ini nanti urusannya adalah pengaturan di bab 2 untuk penomoran halaman ya, maupun kita kasih footer gitu ya. Ini misalkan bab 2 nya di sini, kita klik lagi judul ya, ini baru ditulis bab 2 gitu ya, enter. Bab 2 apa ya, landasan teori misalkan ya, teori, kita tengahkan Ctrl E ya, kemudian bold ya, landasan teori, subjudulnya. Nah kalau dia gini ya, kita enter kan masih center ya, masih tengah, masih posisi tengah gitu kan, supaya dia left ya, bisa klik ini, bisa klik justified, atau kita backspace ya, backspace itu otomatis dia ke pinggir ya, kemudian justified ya. Nah ini landasan teori, misalkan subjudul lagi ya, subjudul lagi eh, tentang apalah pokoknya ya, subjudul 1 gitu ya. Oke, enter. Kemudian ini isinya, ini diperhatikan ya, dia langsung posisinya ke normal ya. Kemudian kita tulis, coba Bapak tulis lagi pakai yang tadi ya, pakai gaya tadi, sedikit aja 2 paragraf. Ini masuk sama, nah ya gini, ini sama gini ya. Kemudian subjudul lagi B, otomatis dia menyamakan ratanya ya. Nih, subjudul 2 gini ya, oke, teks itu ini kita anggap aja sama gitu ya. Nah nih, enter. Oke, ini trik lagi ya. Nah kalau kita mau format ini ya, walaupun gini lah ya, ini Bapak, karena kita udah setting dari awal sih memang otomatis ya, nggak masalah, udah bagus ini ya, nggak perlu kita edit-edit lagi. Ini kalau belum kita set kayak tadi heading segala macam, ini masih berantakan begini gitu ya. Misalkan kita copy dari internet, misalkan ini ya, ini saya copy, kemudian copy Ctrl C biasanya ya. Terus kalau paste kalian biasanya tekan apa? Ctrl V, betul?
Ctrl V, jadinya begini, gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk paste dari web ya, kita bisa gunakan pastenya yang ini, text only gitu ya. Jadi formatnya tidak ngikut gitu ya, tidak ngikut. Terus memformatnya gimana Pak? Ini menjadi berantakan begini gitu ya. Ngaturnya supaya ini sama dengan ini. Jadi tinggal ini aja di blok, kemudian format painter ya. Kemudian ini di blok. Udah, ya dia ngikut. Nggak perlu repot-repot satu-satu. Misalnya ada 10 halaman ya 10 halaman di blok gitu ya. Misalnya 100 ya 100 halaman di blok. Nanti formatnya ngikut ya, ngikut. Nih ya. Oke, kemudian kita misalkan mau masukkan gambar ya. Masukkan gambar dari internet. Gampangnya gimana? Cara gampangnya? Atau kita download dulu gambarnya baru insert atau cara gimana gitu ya. Nah, misalkan di sini saya Bapak buka gambar baru gitu ya. Misalkan nyari gambar apa ya? Algoritma Hubman. Gambar ya, kita pilih gambar. Nah, ini ya misalkan Bapak ngambil yang ini nih. Ini ya. Oke, tunggu dulu, tunggu proses dia selesai. Kalau enggak kita langsung masuk ke dalamnya. Ya, kita visit. Misalnya gambarnya begini nih. Oh, udah bagus ya. Nah, ini. Ya, jadi kita pakai ini ya. Kita bisa klik kanan di sini ya. Buka gambar di tab baru. Kita lihat ukurannya kecil atau besar. Nah, gini ya. Ini bagus ya gambarnya ya hasilnya. Kelihatan nggak browsernya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Nah, kita ini caranya kan ada banyak cara gini ya. Kalau kita mau mendokumentasikan ya kita simpan sebagai. Jadi kita nyimpan file berarti namanya ini PNG, kebetulan namanya PNG gitu ya. Nah, kalau mau langsung kita copy terus munculkan di Word, ya ini kita copy apa nih? Yang ini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dia copy image namanya ya. Copy image, kemudian misalkan taruh di sini ya, kita paste aja langsung gitu ya. Kita paste. Nah, ini kita atur ukurannya ya. Ini ukurannya kebesaran, kita kecilkan. Oke, ingat ya ngecilinnya jangan begini ya. Jangan begini jelek, gepeng ya. Atau begini, ini gepeng ya. Ini lonjong. Kalau gini nggak bagus, nggak presisi ya. Dia kita pakai yang ini dari sudut ya. Nah, gini misalkan ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Oke. Nah, untuk ini judul apa namanya? Gambar itu bisa kita set di sini ya. Dia ada yang namanya bisa kita buat style sendiri gitu ya. Misalkan dia menggunakan rata tengah gitu ya. Misalkan caption 1, caption 2 gitu ya. Nah, itu kita bisa set di sini. Ya. Ini intense. Ya, ini gambar 2. Gambar 1 misalkan ya. Ini karena settingannya ini. Kalau judul buku misalkan pakai yang ini. Ya, kalau list of paragraph ini. Kalau nah macam-macam nih ya. Ini quote misalkan. Ini tebal, ini emphasis ya. Nah, ini kita bisa buat sendiri nih ya. Kita bisa buat di sini ya. Kita bisa tambah style, new style. Nah, ini misalkan ini caption gambar ya. Tipenya apa? Paragraf, table atau list gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai. Biasanya modelnya yang ini. Paragraf ya. Paragraf nih. Kemudian center ya, tengah-tengah. Kemudian stylenya apa?
numberingnya sekalian ya. Numberingnya dia menggunakan format apa ya, pakai satu-satu ya, atau pakai satu, pakai A atau pakai yang mana gitu ya. Nah, ini misalkan kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini ya, numberingnya ini. Oke ya, kita pakai, oh kita belum kasih judul ya. Nah ini kita belum ganti namanya tadi. Ini eh, gambar ya. Oke, nah kita pakai nih, ini ya, ini tadi. Oh iya, tambahkan teks tulisan gambar, teks gambar gitu ya. Ini kita tulis, nah ini gini, kita cari ada nggak untuk yang kalau udah ada ready ya tinggal kita modifikasi. Closing, caption nggak ada ya, balon. Oh ini ada captionnya, kita gunakan ini nih. Oke, numberingnya yang mana tadi? Ini ya. Nah ini ya, kita definisikan. Nah ini ya. Oke, begini berarti bentuknya kurang lebih begini. Kalau dia caption, kalau list of paragraph beda lagi ya. Ini numberingnya kita edit ya. Ada tulisannya di sini gambar. Nah, jadi otomatis teks gambar itu ngikut gitu ya. Oke, nah gini. Misalnya kita ngetik nih ya. Kita klik aja dulu tadi. Mana tadi? Gambar. Caption, nah ini ya. Caption satu atau gambar tadi. Coba kita expand dulu. Oh ini caption gambar. Nah ini ya. Oh ini, yang ini ya. Nanti yang ini dihapus saja biar nggak bingung ya. Remove. Oke. Kali ini pakai yang ini. Kita belum atur ininya, justified ya. Dia center. Gambar itu center gitu ya. Oke. Kita klik di sini namanya gambar. Mana tadi? Add to style. Masukkan di sini ya. Nah ini, klik. Otomatis dia muncul nih. Gambar. Satu. Oh ini ya. Ini harus kita cek lagi nih ya. Coba keliru nih. Kita ulang. Ini klik gambar. Oke, ini ada keliru di sini. Apa yang keklik tadi ya? Coba cek lagi. Gambar nih caption. Kita cek di ini nih. Bagian ini nih. Dia nge-tab ya. Melakukan tab. Ini tabnya. Nah ini di clear nih ya. Clear all. Dia pakai tab tadi ya. Jadi otomatis begini nih. Tiap kita masukkan gambar. Misalkan. Ini gambarnya ini ya. Ini gambar berapa sini? Gambar satu gitu ya. Ini ada tulis langsung muncul sini. Enter, klik ini. Misalnya algoritma Huffman. Ya. Misalkan kita insert lagi gambar kedua di sini. Ini coba Bapak cari lagi gambarnya. Misalkan ini ya, ini Bapak salin gambar. Ini di sini ya, disalin gambar nih. Silin, kemudian kita klik lagi yang tadi ya, gambar tadi. Nah ini tek, otomatis gambar dua dia nulisnya ya. Jadi kita nggak perlu ketik lagi gambar satu, gambar dua, gambar tiga, dia otomatis gitu ya.
Oke, gambar 2, misalkan ini Sano Pano, misalkan ya, algoritma Sanovano. Oke, oke, ini kita contohkan dua itu aja ya, dua bab gitu ya, dua bab. Jadi kalau kita mau ngelihat dokumen kita supaya cepat gitu ya, bisa kita begini nih. Nah, bab 1 ini, oh ini kok nggak masuk to make nih ya, to make nya harusnya masuk di masalah. Ini masuk di normal. Nah ya nih, oke, dia masuk di sini harusnya ya. Ini nggak masuk tadi nih, keliru nih ya, ini Bob. Oke, ini keliru nih, ini harusnya masuk ya, masuk sini. Kalau ini kan masuk nih. Nah nanti ini bab 2 itu subjudul sama ini. Oke, nah lebih enak kita ngelihatnya, ngelihat dokumen kita ya. Bab 2 itu isinya apa? Oh, ada judul, subjudul misalkan. Nah ini judulnya apa gitu ya, terserah. Oke, ini nanti gunanya apa sih? Itu ketika kita mau membuat apa namanya, daftar isi ya, itu lebih mudah kita dalam membuat daftar isi ini. Insert, kita masukkan reference namanya ya, kita bisa ke table of content di sini ya. Nah ini heading, konten table of content, kemudian misalkan kita pakai yang basic ini otomatis, halamannya juga otomatis, jadi kita nggak perlu buat daftar isi terus titik. Nah itu udah kuno dah ya. Nah ini kita bisa ini pun bisa kita custom. Ini kan karena konten tulisannya bukan daftar isi gitu ya. Harusnya kan tulisan bahasa Indonesia kan daftar isi gitu ya. Nah seperti itu ya, di sini nih kita bisa custom di sini ya. Ini heading ya, ini from template ya, ini caption gambar, ini bisa kita levelnya kita bisa buat ya, subjudul, judul, kemudian gambar itu level keberapa, masuk di bagian berapa ada ya. Misalkan mana tadi gambar. Nah ini level, masuk di level daftar gambar itu masuk di level, dia sama dengan subjudul ya, 2. Nah ini ya, gambar masuk di subjudul otomatis gitu ya. Jadi ini bisa kita buat seperti itu. Mantap. Oke, ini pakai titik-titik bisa, pakai strip bisa ya. Ini kita pilih aja. Ya, ini kalau mau kita manual gantinya ya. Ini untuk level-levelnya, table entry file dan sebagainya ya. Ini kan biasanya kita gini, ini kita buat buat heading ya. Ini senternya kok ke sini. Oke. Sebentar ya. Ini ke spasi. Oke. Ini kita enter ya. Nah, daftar isinya di sini. Oh, dia senternya ke sini ya. Berarti ini ada objek di sini nih. Ya, dia senternya harusnya di sini ya. Oke, judul misalkan kita tulis daftar isi. Oke, enter ya kan. Baru kita reference table of content. Manual aja ya, pakai yang custom. Oke. Nah, jadi otomatis begini ya, daftar isi otomatis di halaman 1 nih.
Ya, ini pun bisa kita set. Ini mau bold, ini enggak atau enggak gitu ya. Kita bisa atur di sini nih. Nah, ini headingnya ya. Kita bisa atur di sini. Modified nih ya. Nah, ini bold ya, misalkan. Kemudian subjudulnya modified lagi, bold. Ya, ini tebal ya, refresh. Nah, ini bold gitu ya. Ini apa yang terjadi kalau kita nambah halaman? Ini baru 2. Ini latar belakang masalah, misalkan satunya lagi tujuan, kita tambah ya di sini. Kita tambah di sini, di bawah ini, di bawah teks ini, kita harus klik ini ya, subjudul ya, kita klik dulu subjudul, kemudian C, ini pakai huruf kecil ya, tujuan. Misal teksnya samakan saja ya, atau kita tulis saja di sini, enter ya, kemudian kita paste. Nah, nah gini ya, tujuan ini dalam C. Oh, dia gini dalam C ya. Ini copy paste itu. Oke, di dalamnya ya. Oke, ini tadi di layout kita break new section tadi ya. Break new section tadi kan. Oke, kita tambah tujuan. Ini ya, tujuan ini bla 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 gitu ya. Kita lihat daftar isinya, belum ada gitu ya. Klik di sini ya. Ya, kemudian kita update field entry table. Set, muncul tujuan di sini. Gitu ya. Jadi otomatis gitu ya. Otomatis muncul nih tujuan. Ini daftar. Lebih enaknya apalagi, misalkan kita mau menavigasi kok dokumen. Misalnya dokumennya banyak gitu ya. Ada beratus-ratus halaman. Misalnya bab 2 ini di halaman 20 gitu. Bab 5 halaman 100. Kita mau ke bab tersebut itu gampang ya. Kalau dia menggunakan TOC ini, table of content. Gini, kita mau ke tujuan ya, ke bab tujuan, kita klik aja pakai tekan kontrol CTRL, klik gitu ya, nanti dia mengarahkan ke situ. Nah, langsung dia mengarahkan langsung ya. eh, di Word juga di sini kan ada thumbnail ya, thumbnail di sini kita bisa munculkan thumbnail di sini di bagian navigate pane ya. Navigate pane ini udah berurutan, mau ngelihat bab 1, bab 2, subjudul, latar belakang, langsung otomatis navigasi. Cepat ya. Enggak pakai tradisional, enggak pakai scroll gitu ya. Sampai pegal tangannya nyekrol gitu ya. Kalau lagi buat skripsi biasanya itu mimpi-mimpi itu nyekrol gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk pencarian, tapi di heading dia sudah disiapkan ini untuk navigasinya ya. Subjudul 2 nih, tujuan. Nih, gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Pak, Ya. untuk yang kan dia kan kayak ada model tabel gitu kan, Pak. Mm-mm. Itu kalau di print tuh dia otomatis hilang atau tetap ada, Pak? Apa tuh maksud? Yang model tabel gimana? Tergantung ya, tergantung. Oh, tabel gitu ya, ada garisnya. Mm-mm. Nah, itu tabel kalau ada garisnya, itu ada properti warna ya. Nah, itu tercetak kalau di print. Garisnya itu tercetak. Gitu. Ya, tercetak ya, pasti tercetak. Iya, Pak. Tapi Mm-mm. itu bisa dihilangkan enggak, Pak?
Bisa. Misalkan gini ya, table, kita bikin table ya. Oke, ini miring dia ya, miring dia pindah kemana? Nah, kita normalkan. Insert table gitu ya. Kita coba cek di sini ada nggak style untuk table. Table. Kalau ini table untuk itu ya. Quote. Nah, ini kita buka lebih luas lagi di sini. Biasanya sudah disiapkan juga untuk table itu ya. Coba kita cek ininya, stylenya. Eh, Heading sini ada nggak table ya? Table. Dia biasanya, nih table grid nih. Ada nih, ya. Tapi ini table yang biasa untuk jurnal itu ya. Ini plain table, table biasa ya. Eh, ini bisa kita masukkan nih, masukkan ke sini. Ya. Nih, ini kan cuma segini nih cukupnya, ya. Nih, ini kita bisa lihat lagi ya. Kita di sini new ya. Kita list ininya berdasarkan table apa nih? List table of video. Nah ini ya. Ini judul table sih sebenarnya ya. Style untuk judul table. Oke, ini mana tadi? Nah ini table, tabel gitu ya. Ini kita klik. Ini untuk judul table tapi ini ya. Ini no spacing, ini table. Dia berjarak saja di sini. Oke. Kalau mau kita masukkan table bisa pakai insert nih atau tulis di sini nih. Nih ya. Table. Nah, ya. Add table atau table style gitu ya. Ini yang udah disiapkan ya, kita bisa pakai nih yang udah disiapkan atau kalau kita buat tabel baru ya, kita hitung dulu berapa baris berapa kolomnya ya, kita siapkan dulu. Saya mau buat tabel misalkan isinya itu nomor nama, nama jurusan misalkan ada 3 kolom, mau berapa baris? Minimal 2 baris. Satu baris pertama untuk judul, baris kedua untuk isinya gitu ya. Insert table di sini bisa pakai ketik di sini tadi atau dari sini ya, insert table. Ini kita siapkan nih ya, 3 kali 2 berarti gini ya, begini. Atau kita pakai custom gini, dia muncul ini 3 dikali 2 gitu ya, ukurannya auto. Kemudian oke, buat 3 kolom 2 baris gitu ya. Kalau kita suka bikin table pakai Excel, bisa kita masukkan ke sini. Karena mungkin memformat pakai Excel lebih enak Pak gitu ya, lebih fleksibel gitu ya. Terserah, bisa kita insertkan di sini gitu ya. Nah ini untuk tabelnya, ini formatnya bisa kita atur di sini. Ini misalkan modelnya yang begini, table grid yang begini ya. Ini atau yang model begini. Ya udah disiapkan sih sebenarnya ya. Kita tinggal pakai aja. Mau yang abu-abu gini, ini misalkan name, kemudian nama lengkap, misalkan nih jurusan ya, center kan tengah-tengah ya. Nah ini kita besar kecilkan ya, tergantung kontennya, isinya, muatnya di mana, muatnya di seberapa gitu ya. Ini bisa kita atur di sini. Minim misalnya 1 2 3 4 5, nama abu. Ini pakai huruf kecil huruf besar ya. Nah, misalnya jurusan misalkan gitu ya. Nah untuk baris kedua gimana? Nah ini terserah ya, tabelnya mau yang modelnya pakai enter jadinya paragraf atau tiap baris itu punya row sendiri gitu ya. Kalau punya row sendiri di sini itu ada tanda plus. Kita dekatkan ini tanda plus, dia nambah sendiri gitu ya. Kemudian nambah sendiri.
Nah, kalau kita ngikut format, kita harus pakai yang begini. Nggak bisa pakai enter, 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 enter. Kan bisa pakai enter, enter gitu ya. Misalnya NIM 1, 2, 3, 4, 5, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Bisa pakai begini kan. Tapi kan nggak wajar kalau tabelnya begini. Nah, ini harus di enter, harus di enter. Nanti kalau kita salah pengaturan line spacing, itu nggak rata ini. Antara NIM dengan nama ini kok agak beda nih jaraknya gitu ya. Nah, modelnya begitu kalau pakai paragraf by paragraf gini. Ya, wajarnya sih, lazimnya begini. Ya, nanti kita bisa menggunakan layer style kalau dia begini. Ya, ini kan odd even, odd even, odd even gitu ya. Nah, kalau begini. Oh, ini kelamaan Pak satu-satu. Kalau saya mau banyak gimana langsung 5 baris bikinnya. Ya ini kita select, kita blok gini ya. Kemudian insert below bawahnya gitu ya. Langsung banyak gitu ya. Nih sampai ke sini. Dia kayak ngopi ya, ngopi 1 2 3 4 5 6, kopi ke bawah. Itu insert below. Kalau kopi ke atas insert above. Kopi ke atas nih. Jadi ini ada 12 gitu ya. Nah, gunanya kalau dia begini itu bisa kita gunakan table design ini. Ya, warnanya bisa kita sesuaikan. Ya kan? Ini bisa kita pakai yang begini. Kalau mau kita bikin sendiri pun ya silakan. Dia ada stylenya ya. Ini wall table, ini header row, total row, first column, last column. Nah, ini odd even. Nah, ini ganjil genap nih ya. Ini eh, baris ganjil, ini baris genap, gitu ya. Ini bisa kita atur. Ini odd, if, odd warnanya ini, even warnanya ini, no color putih berarti ya, seperti itu. Kita mau ngubah ini warnanya jadi eh, orange light ya, yang satunya agak terang. Gitu. Nah ini bisa langsung kita apply kan di sini, ya. Kemudian tabel juga di sini. Kalau kita lihat ya, kita lihat ini teksnya ini kan agak menempel ke atas, gitu, menempel ke atas tabel, gitu kan. Nah kalau kita mau centerkan, namanya bukan center ya, middle. Nah di sini di layout ini kita bisa atur di sini middle, ya, tergantung middle center atau enggak, gitu ya. Misalkan untuk yang atas ini kan beda dengan yang bawah. Ini yang atas ini center ya. Nah itu kita bisa pakai middle, middle ya, tengah-tengah. Ini bawah, ini tengah-tengah. Ini ya. Kemudian yang ini bisa kita pakai yang ini, ya. Ini tergantung jarak ininya, line spacingnya nih. Ini kalau 1 ya. Kalau 3 begini, ya. 1,5 begini. Nanti layoutnya nih ya, isinya di sini nih. Text direction kita buat kalau mau dirubah gitu ya. Nah ini kalau center, kalau ini kalau nempel ke atas, ini ke bawah, ini tengah-tengah gitu ya, sesuai dengan jarak ini. Ini jaraknya 2 cm, yang ini jaraknya berapa ini, yang bawah ini jaraknya 0,41. Pak ini kelebaran Pak, saya mau sama dengan yang ini, ya kita pakai copy painter juga bisa ya, ini. Atau kita, kalau kita tahu tadi ininya, ininya ukurannya ini, ya kita copy aja ini ukurannya. Ini kan 2 jadi 0,41 itu ya, sama jadinya. Oke, itu pertanyaan, jawaban dari pertanyaannya buat table ya. Nah untuk caption table ini kita pakai yang di sini tadi nih, caption ya. Kalau mau kita rubah, misalkan ada tulisan tabelnya Pak, ya udah kita tambahkan di bagian numbering gitu ya. Misalkan di bagian sini numbering. Numberingnya itu tabelnya sama Pak, pakai itu juga, pakai angka, terus ada formatnya. Berarti ini formatnya misalkan tabel 1 gitu ya.
Nah, gini, tabel 1 bla 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 gitu ya. Tuh. Nah, ini. Jadi ini dia bisa masuk ke TOC ya. Kalau modelnya begini. Saya mau ini ya bold, Pak. Tulisan tabel satunya bold. Kita ubah di sini ya. Tabel satunya bold gitu kan. Ini di bagian numbering. Define new format. Ini ya. Ini kita bold. Nah, kita bold. Tapi saya mau tabel satunya aja Pak. Yang ini yang enggak. Oke. Ya. Ini dibiarkan. Oke. Jadi begini jadinya ya. Ini bisa masuk ke sini. Nah, table of content nih ya. Kita update, klik kanan, update this file. Kemudian toeng gitu ya. Nah, nih. Kalau mau kita masukkan tabel sama gambarnya, kita update, kita pakai custom ya. Ini pakai ini. Kemudian ini coba kita lihat. Ini cuma nyampe heading 3 ya. Kita rubah sampai ke ini 2, gambarnya mana tadi? Gambar tabel ya namanya. Tabel ini 2 juga. Nah, ini ngikut tabel juga ngikut. Tabel 1 bla bla bla, gambar bla bla bla. Tapi wajarnya, lazimnya ya, ini itu berdiri sendiri. Ya. Dia masuknya bukan di daftar isi, tapi di daftar tabel. Terus daftar gambar. Ya. Ini contoh penggunaannya aja ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau bertanya, jangan malu-malu. Apa mau buat apa lagi? Ini baru wordnya ya. Apa? Ada pertanyaan? Daftar pustaka atau gimana? Oh iya. Oh, ini banyak yang nggak nyalain itu ya kamera. Nyalain ya, tolong ya. Tolong nyalain. Silakan. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada? Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Halamannya udah otomatis tadi ya. Maksudnya halaman berapa gitu ya. Nah, kita memasukkan halaman kan gitu ya. Insert page number. Nah, ini ya. Nah, ini kita buat daftar isi ini nanti aja. Karena gampang juga buatnya ya. Nggak susah kan tadi ya. Oke. Ini halaman 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini tabelnya kurangin aja. Delete tabelnya pakai gini ya, delete row untuk menghapus baris. Oke, ini yang pertama nih, kita insert atau tulis aja di sini ya. Number. Nah, ini page number nih ya. Dia letaknya di mana posisinya. Nah, ini kita bisa pilih. Misalkan bottom of page, bawah halaman. Kemudian center, yang ini berarti ya. Nomor 2 nih. Nomor 1, nomor 2 nih. Ya. Kemudian saya mau halaman berikutnya itu di atas, Pak. Ya. Halaman ini ya. Ini letaknya di atas. Di sini. Nggak mau di tengah. Ya. Biasanya kan begitu ya aturannya. Nah, ini sebenarnya ketika kita membuat halaman baru ya, itu kita bisa aja sih kalaupun udah membuatnya ya,
udah terlanjur gitu ya, kita bisa pakai ini net ya buat halaman baru nih. Nanti sectionnya berubah ya, ini section 3, ini section 2, beda section gitu ya. Kalau yang satu ini misalkan contoh di sini cuma 1 halaman, kalau 2 halaman ya kita buat next section juga gitu ya. Nah saya maunya ini Pak, yang ini, yang halaman ini ya, yang section 3 ini maunya di atas kanan gitu ya, nggak mau di bawah sini ya, nggak mau yang ini, ya udah dihapus ya, dihapus, pindah. Ini kalau dihapus dia hilang semua karena dia ngikut gitu ya. Nah solusinya ini kita insert page number yang ini ya, ini kita masukkan number ya, page number, ini top of page right. Ini kok gambar ya namanya judulnya. Oke, numbering ya, numbering top of page di atas. Nah ini kok begini ya, ini kita cek lagi ya, kayaknya ada yang keliru di sini nih. Format number kayaknya dia pakai apa, ini kalau pakai heading ya. Ini masuk ternyata ya. Oke, kita hapus dulu. Dia ada tulisan gambarnya di sini, keliru ya. Oke, ini kita insert number, page number, top. Oh, di bagian numbering nih kayaknya ya. Sini find number, ini dihapus saja, pakai titik. Nah, gini ya. Insert. Kenapa ada ini ya? Sebentar. Harusnya nggak ada tulisan gambarnya itu ya. Sudut atas. Ini ada ininya, ada apa namanya? Kita cek lagi nih. Ada tulisan gambarnya di sini. Kayak gini aja. Top, dia kan yang ini ya, line 3 nih ya. Nah yang ini nggak ikut nih, ini harusnya kita nggak boleh ikutkan gitu ya. Caranya kan ini nomornya, ini tambahannya nih. Ini same as previous ya, ada tulisannya same as previous ini angkanya kok 1 ya, kita number, ini continuous ya, continuous. Kemudian ini same as to previous, ini dimatikan nih, link to previous ya. Nah ini dimatikan supaya kalau kita menghapus yang ini nih, yang atas tidak ikut gitu ya. Ini link to previous, sorry, dan yang ini ya. Nah ini kemudian yang ini juga enggak. Oke ya. Nah ini kan ada 2 nih apa, halamannya jadinya ya. Ini kalau kita hapus hilang semua kecuali yang ini ya, karena sectionnya beda gitu ya. Ini juga nih, ini kalau kita hapus yang ini nggak ngikut gitu ya, dia ngeling ke yang ini nih
Ya, ini harusnya tidak di link kan, gitu ya. Ini kita bottom of page. Nih, ya. Jadi halaman 1 di bawah, halaman bab 2 di bawah, judulnya. Kemudian yang halaman berikutnya 3 di sini, ya. Buat halaman berikutnya juga begitu ya. Kita misalkan kita buat lagi teks gitu ya. Ini 6 paragraf lah kira-kira ya. Nah, ini halamannya di sini. Ya, bukan di bawah. Ya kan? Seperti itu ya biasanya ya. Jadi kalau kita print ya, kita print ini contoh nah ini kurang lebih hasil akhirnya nanti begini di printer ya. Bab 1 karena judul ya, itu di tengah halamannya, ya kan? Halaman 2 ternyata bab juga, judul juga. Oh, berarti tengah juga. Nah, bab 3 halaman 3 itu di sini, di atas. Ya, di sini nih. Nah, di sini. Di sudut kanan atas. Halaman 4 juga sudut kanan atas. 5, 6, 7 dan seterusnya juga begitu. Kecuali nanti kita buat judul baru. Dia nanti kita halamannya di tengah lagi ya. Sebenarnya itu bisa kita atur pas di sini. Pas di bagian sini tadi ya. Di sini kan ada mana tadi? Judul halaman ya. Judul halaman di sini bisa kita atur sebenarnya ya. Bisa kita atur. Nah, jadi kita harus bisa ya, terbiasa bermain dengan layout. Di sini ada namanya break, kemudian ada section. Ya. Ini continuous, melanjutkan section berikutnya. Ini event, ganjil genap. Ini kalau ini jarang digunakan. Ini untuk buku yang bolak-balik. Tahu? Buku. Kalau bikin buku kan gitu ya. Nyetaknya orang bolak-balik ya. Sebelah sini dicetak, sebelah sini juga dicetak gitu ya. Nah, itu gunakan yang ini. Seperti itu. Atau kalau kita udah punya dokumen yang sudah jadi, kita mau atur begini, ya kita harus menggunakan ini nih. Ya. Paragraf di sini. Sorry, ini page setup ya. Nanti ini kita apply to point forward kalau untuk eh, halaman berikutnya. Ya, kalau untuk halaman itu yaitu di section. Kalau untuk seluruh halaman pakai whole dokumen. Kemudian ini di bagian ini kita layout. Nah, ini new page ya. Kita pakai new page. Oke. Di section ya. Kemudian ini Pak, misalnya di dokumen itu ada tabel yang lebar, ya kan? Tabel lebar kan ini nggak muat, ya. Misalkan di sini ada tabel lebar sekali, ya. Biasa sering kita temuin tuh, lebar sampai keluar-keluar gitu ya. Kalau kita paksakan begini, ini kan nggak muat nanti tulisannya di dalamnya ya. Nah, ini kita bisa buat satu tabel ya. Ini pakai layout, kemudian page setup. Ini kita bisa bagian paper nih ya, margin. Kita landscape, kemudian point forward. Ini tetap di new page. Oke. Kemudian ini ya, yang apply ini. Berarti halaman berikutnya adalah landscape. Lebar ya. Nah, ini halaman berikutnya lebar. Ini kita insert tabel tadi. Nah, ini udah muat nih. Bisa muat banyak nih ya. Nah, ini kan bisa lebar-lebar nih ya. Nah, ini coba Pak. Nah, ini ya. Ini tabelnya.
Misalkan pakai format yang ada aja. Nah ini tabelnya. Kemudian halaman berikutnya saya mau itu lagi Pak, mau berdiri lagi halamannya karena tabelnya udah selesai. Sama kayak tadi caranya ya. Layout, kemudian page setup ini, kemudian di bagian margin kita pilih portrait ya. Ininya layoutnya tetap new page ya. Kemudian ini sectionnya point forward. Oke. Dia jadi itu lagi portrait ya, berdiri lagi. Jadi kalau di print itu dia ada yang biasa kertasnya, ada yang miring gini. Dia menyesuaikan halamannya ya, menyesuaikan nih. Nih di sini dia kan halamannya ya, halaman 4 portrait berdiri dia, ini 3 berdiri, kemudian halaman 6 5 karena lebar tabelnya landscape gitu ya. Kemudian halaman 6 udah selesai tabelnya, kita mau nulis paragraf lagi 6 portrait gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada mata kuliah lagi atau ada acara ya hari ini ya? Pada ikut nggak? Iya Pak, ada acara Iya, Pak. seminar dengan kuliah umum. Ya, Jam Pak. Ikut Jam Pak. 30 apa jam 1? Pak. Jam 1? 1 Pak. Jam 1. Ada panitia sini? Kalau nggak salah cuma 4 orang tadi kemarin yang diizinkan. Ada nggak sini? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, kan udah diizinkan. Iya, saya lupa namanya masalahnya. Siapa tahu dia Ali pengen ikut kan? Fatul, Rio, Resi, Iska, Huzaid. Heeh. Eh, Rio, Alip, Iskah, udah, Pak. Resi kalau nggak salah. Ini kata Pak itu apa namanya? Pak Rizky. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi lain? Huzaid. Oke, nanti mungkin kalian bisa bikin akun office-nya ya. Bisa nanti kita tes untuk kolaborasi buat minggu depan ya. Sekaligus nanti nginstal Mendeley untuk manajemen referensi ya. Referensi manager. Sebenarnya itu lebih mempermudah kita dalam mengelola daftar pustaka ya, citasi dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa juga kita nulis daftar pustaka itu model format seperti itu gitu ya. Seperti itu teratur gitu ya. Tapi dengan Mendeley kita bisa langsung lihat jurnalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat daftar pustaka ini sebenarnya lebih gampang sih ya. Gampang bikin daftar pustaka itu. Kita bagian reference ini ada namanya insert citation ya. Nah, ini kita buat add new resource ya. Ini sumbernya dari mana ya? Buku atau jurnal. Ini kita bisa pilih ya. Misalkan dari jurnal artikel ya. Ini penulisnya siapa? Bisa kita edit di sini namanya. Kalau nah ini kan jadi ribet kalau kita masukkan manual. Ini manual ya. Kalau pakai RepMan atau Reference Manager, pakai Mendeley misalkan atau EndNote, itu langsung otomatis kita cari di Google Scholar, dapat artikelnya, citasi, masukkan ke sini, gitu ya. Dari web juga, bukan cuma dari Google Scholar ya, dia dari jurnal-jurnal internasional juga bisa otomatis disinkronisasi ke Mendeley. Nah ini kalau kita buat manual nih, misalkan namanya siapa ya? Suharsono Arikunto, misalnya penulisnya itu ya. Ini kalau dia banyak orang ya, kalau ini dia sendirian. Judul bukunya Metodologi Penelitian, misalkan ya. Bidang teknik, misal ya, nama jurnalnya apa ya. Jurnalnya misalkan Cybernetics Informatika. Tahun berapa dia ngarang atau dia melakukan penelitian itu. Ini kalau jurnal ya, misalkan tahun 2019. Berapa jumlah halamannya atau halaman berapa sampai berapa di jurnal itu. Dia halamannya misalkan halaman 1 sampai halaman 15. Ya, ini tagnya nih. Suharsono Arikunto, ini singkatannya ya. Suh gitu ya, Suh 19 karena 2019. Ini kita Indonesia misalkan ya, kita add
satu nih Arikunto ya. Misalkan kita di sini nih. Nah, ini berdasarkan oleh orang itu ya Arikunto tadi. Nah, ini ya Arikunto ngomongnya ini misalkan. Nih ya. Atau gini lebih bagusnya segini. Nah, gini di ujungnya di akhir. Insert citation Arikunto gitu ya. Kemudian daftar pustakanya gimana bikinnya? Ya. Sorry. Nah, ini bisa kita pakai yang mana nih? Mau yang mana? Reference. Nah, ini. Dia otomatis memiringkan ya. Ini pakai format apa? APA maksudnya. Ya, ada format kalau informatika itu ada IEE ya, IEEE namanya. Dia kalau IEEE cuma begini itu, angka 1 gitu aja. Kalau apa nggak tahu kalau psikologi pakai format apa gitu ya. Makanya format bukan APA ya, format apa gitu ya, format apa. Pakai model yang mana gitu. Nah, kalau di informatika itu kan pakai IEEE ya formatnya. Tapi umumnya sih untuk Indonesia biasanya pakai ini formatnya APA nih. Nah, tadi apa? 6 edition. Nah, ini. Umumnya kalian melihat daftar pustaka begini kan? Arikunto S. Suharsono ya. Singkat Arikunto S. S-nya itu ya itunya. Nama belakangnya, nama depannya. Kita mau update ini. Ya, kita mau masukkan citasi bisa dengan manage resource. Ya, ini Suharsibi Arikunto. Kemudian siapa lagi namanya? Bisa juga kita masukkan dari ini XML nih ya. Misalkan kita pakai Google Scholar ya. Bentar lagi ya, bentar lagi kita masukkan ini sebentar. Misalnya Scholar, Google Scholar. Nah, kita cari judulnya apa kira-kira ya. Stresor misalkan ya, psikososial. Nah, ya, judulnya itu misalkan. Nah, ini judul nah ini ya, dia punya judul ini ternyata ya. Kita citasi, cara mensitasi ya. Nah, ini ada tanda petik ya, 2 klik. Nah, supaya apa? Supaya penulisnya itu tahu kalau dia disitasi gitu ya. Ini kita ambil, bisa kita pastekan ya, kita ngetik ulang gitu ya, atau pakai Repman ya. Ini kita bisa, ini kalau pakai Mendeley ya. Kalau kita pakai yang manual tadi pakai yang ini XML jadinya ya. Nah, ini kalau kita save jadinya filenya XML harusnya ya. Kita ambil ya, kita bisa insert di sini nih ya, manage resource. Ini kita browse pakai XML ya, source-nya, sumbernya. Ini tadi kan yang ini citasinya nih ya. Ini Repman, Repwork, EndNote. Ini kalau kita pakai EndNote ya, format filenya beda-beda. Ini ENVW, kemudian Repwork itu formatnya apa ini? Ini ekspornya, Bapak belum pernah menggunakan nih Repwork nih ya. Ini bisa kita copy langsung nih ya, salin. Ini kita buat baru di sini, tapi buatnya ya kayak tadi ya, nggak bisa langsung paste begitu ya, nggak bisa langsung paste seperti tadi. Jadi kita harus buat per kolom per kolom per kolom. Kalau mau massal pakai ini. Nah, ini kita bisa pakai bibtex aja. Nah, ini simpan sebagai XML. Misalkan saya simpan di desktop, namanya mudah-mudahan sama formatnya ya, XML. Ini kita ambil. Oh, tidak cocok ya. Berarti ada editor sendiri gitu ya.
Nah, ada editor sendiri. Dan kalau mau nambahkan citasi ya. Oke, itu ini table of figure. Kalau dia pakai figure ya, figure itu gambar. Nah, sebenarnya pakai ini tadi gambar ya. Nih, tapi bisa juga kita buat seperti tadi nih. Yang ini tadi ya. Kalau ini kan pakai bahasa Indonesia. Nah, ini table of figure ya, table of kalau kita mau buat daftar gambar nih, judulnya gambar atau figure. Nah, ini kita bisa ambil ya. Gambar satu di atas apa di bawah gambar gitu ya. Nah, ini bisa juga begini ya, sama tuh kurang lebih ya. Nanti kalau kita mau membuat daftar gambar, tinggal klik table of insert table of figure, gambar teks 1 teks 2 teks 3 set. Nah, baru satu gitu ya. Kemudian gambar kedua tadi, nah ini gambar kedua ya. Nih, kalau kita gunakan nih pakai gambar, nah ini ya, oke nih, oke gitu ya, gambar dua gitu ya. Nanti ini update, ini kita bisa update, klik sini nanti dia update tabel nih. Nah, ini ada dua gambar, jadi kita tak susah-susah lagi gambar ini di halaman berapa, gambar ini di halaman berapa, gambar ini di halaman berapa, kemudian tabel ini di halaman berapa, bisa kita masukkan dengan ini. Oke. Saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya dari kalian, kayaknya udah bisa atau ngantuk atau nggak tahu ya. Coba nyalakan semua kameranya, Bapak lihat sebelum Bapak tutup. Gitu ya. Kalau lebih enak sih kalian di depan laptop langsung coba ya. Ini mata kuliahnya sebenarnya agak-agak sedikit praktis gitu ya. Oke, nah bagus-bagus ini ya. Maksudnya udah pada mandi semua gitu ya. Oke, banyak perempuan ya di psikologi ya. Iya, Pak. Psikologi banyak perempuan, sama kayak di biologi, biologi juga banyak perempuan. Bapak juga ngajar biologi itu perempuan semua, laki semua, perempuannya satu, kebalik ya, kebalik, lakinya cuma satu itu pun ketua kelas. Itu kayak gimana nanti batinnya itu ya, tertekan kayak apa-apa dia kan. Oke. Ini banyak yang nggak nyalakan ini, Bapak screenshot dulu lah ya, nanti Bapak kasih tahu Pak Rizky ini yang nggak munculkan kamera gitu ya, atau Bu Sri. Oh ya, ada info katanya kakaknya Ibu Sri Nugroho meninggal ya, mungkin ada yang belum tahu ya, tadi pagi kalau nggak salah. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Mak. Pak. Ya. Login, Pi. No, 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 no.